Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Pertama, pengertian hak asasi manusia. Secara umum, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara dan setiap orang. Dasar hukum HAM. Dasar hukum HAM di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28A sampai 28C yang mengatur hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, hingga jaminan rasa aman. Selain itu, pengaturan HAM diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta ratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005. Pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan HAM melalui Perpres tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Selanjutnya, HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Ada hak-hak personal seperti kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat. Ada juga hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hak politik mencakup hak memilih dan dipilih serta hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, terdapat hak-hak hukum seperti persamaan di hadapan hukum dan hak atas proses peradilan yang adil. Ada pula hak kolektif seperti hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas pembangunan yang menjamin setiap orang berperan dalam menikmati manfaat pembangunan. Untuk penegakan HAM di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting. Komnas HAM menjalankan fungsi pengkajian, pemantauan, dan mediasi. Pengadilan HAM menangani kasus pelanggaran HAM berat. Komnas Perempuan berfokus pada perlindungan hak perempuan. Sementara KPAI melindungi hak anak. Ombudsman mengawasi pelayanan publik. LPSK melindungi saksi dan korban, dan Kementerian Hukum dan HAM menyusun serta melaksanakan kebijakan nasional di bidang HAM. Dengan dasar hukum yang kuat, klasifikasi yang jelas, dan lembaga penegak yang berfungsi beragam, sistem perlindungan HAM di Indonesia diharapkan mampu menjamin penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Baik, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin kelima, ada Kemenkumham, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, di mana itu mempunyai beberapa tugas, diantaranya yang pertama, merumuskan kebijakan nasional terkait HAM. Kita bisa melihat Kemenkumham ini menyusun aturan yang menjadi dasar perlindungan HAM di Indonesia. Contohnya seperti penyusunan peraturan pemerintah tentang pencegahan dan penyiksaan, di mana ini penerapannya, pemerintah memakai aturan ini sebagai pedoman untuk polisi, jaksa, dan petugas lapas saat menangani warga. Yang kedua itu melaksanakan RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional HAM. Kita bisa melihat Kemenkumham ini menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM di pusat dan daerah. Contohnya seperti program pendidikan HAM untuk aparat daerah. Yang ketiga mengawasi lembaga pemasyarakatan dan imigrasi agar sesuai standar HAM. Ini, Kemenkumham memeriksa lapas dan kantor imigrasi agar pelayanan tidak melanggar hak warga. Contohnya seperti pemeriksaan kondisi sel yang terlalu padat atau praktik pungutan liar di layanan imigrasi. Adapun penerapannya seperti lapas memperbaiki kapasitas hunian, kantor imigrasi memperbaiki antrian dan sistem layanan supaya semua orang mendapatkan pelayanan yang layak.
keenam ada Ombudsman Republik Indonesia, di mana Ombudsman adalah lembaga negara yang memeriksa dan mengawasi pelayanan publik. Lembaga ini menerima laporan ketika warga merasa dirugikan oleh tindakan instansi pemerintah. Lembaga ini juga memberi rekomendasi agar instansi memperbaiki layanan. Adapun beberapa tugas dari Ombudsman ini, yang pertama adalah mengawasi pelayanan publik. Ombudsman memantau cara lembaga negara memberi layanan kepada warga. Yang kedua, menerima laporan maladministrasi. Ombudsman juga menerima aduan ketika ada layanan negara yang tidak sesuai prosedur, terlambat, atau merugikan warga. Yang ketiga, mendorong perbaikan layanan negara yang melanggar hak warga. Ombudsman juga mengeluarkan rekomendasi agar instansi memperbaiki sistem layanan. Yang ketujuh ada LPSK. LPSK ini adalah lembaga negara yang memberi perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. Lembaga ini menjamin keamanan, pendampingan, dan pemenuhan hak korban agar mereka bisa berperan dalam proses peradilan tanpa takut dan tanpa terbebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung. Jadi, ada pun beberapa tugas dari LPSK ini. Yang pertama itu perlindungan keamanan. LPSK memberi rasa aman kepada saksi atau korban yang terancam. Contohnya dalam ancaman kepada saksi kasus pembunuhan. LPSK ini memberi pengamanan, pengawalan atau tempat tinggal sementara agar saksi bisa memberi keterangan tanpa takut. Yang kedua, pendamping. LPSK mendampingi saksi atau korban saat proses hukum. LPSK juga ini menyediakan psikolog dan pendamping hukum agar korban tidak menghadapi proses sendiri. Yang ketiga ada restitusi atau kompensasi terkait kasus pelanggaran HAM. Jadi LPSK ini membantu korban mendapat ganti rugi dari pelaku atau dari negara. Penerapan LPSK juga ini mengurus permohonan restitusi atau kompensasi lalu memastikan dana diberikan sesuai putusan agar korban bisa melihat atau korban bisa memulihkan hidupnya. Jadi yang ke-8 itu ada Polri dan Kejaksaan, di mana itu mempunyai beberapa tugas. Yang pertama, penyidikan. Polri mengumpulkan bukti dan keterangan saat ada dugaan pelanggaran HAM yang merupakan tindak pidana. Contohnya seperti kasus penganiayaan yang dilakukan aparat atau warga. Polisi memeriksa TKP, memanggil saksi dan menetapkan tersangka agar proses hukum bisa berjalan. Yang kedua, penuntutan. Kejaksaan membawa perkara ke pengadilan setelah polisi menyerahkan berkas. Jaksa menuntut pelaku penyiksaan yang merugikan korban secara fisik. Jaksa menyusun tuntutan sesuai bukti dan meminta hakim menjatuhkan hukuman agar hak korban terpenuhi. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang masuk ranah pidana. Polri dan Kejaksaan memastikan pelanggaran HAM yang berupa tindak pidana itu diproses sesuai putusan. Di mana contohnya itu seperti kasus perdagangan orang, kekerasan berat, atau penyekapan. Polisi memproses laporan, jaksa menuntut, dan pengadilan menjatuhkan putusan sehingga pelaku bertanggung jawab dan korban mendapat kepastian hukum. Nah, yang ke-9 itu ada lembaga internasional. Lembaga internasional adalah organisasi yang anggotanya berasal dari beberapa negara dan bekerja sama untuk menangani isu yang berdampak di lintas negara. Lembaga ini tidak berada di bawah satu pemerintah. Lembaga ini punya aturan dan mekanisme sendiri. Nah, yang pertama itu ada Dewan HAM PBB. Adalah Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini adalah badan yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini dibentuk pada tahun 2006 dan terdiri dari 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Nah, yang kedua ada Komisi HAM ASEAN. Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN adalah badan konsultatif yang dibentuk oleh ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir ada Komite PBB terkait Konvensi HAM. Komite PBB terkait hak asasi manusia adalah badan-badan yang dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.